Assalamualaikum, hello guys, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul multimedia. Baik, sekarang kita memasuki pada pengertian multimedia menurut para ahli. Jadi di sini, menurut Gajewski DM pada tahun 1992, multimedia ialah satu sistem hubungan komunikasi interaktif melalui komputer yang mampu mencipta, menyimpan, dan mencapai kembali data dan maklumat dalam bentuk teks, grafik, animasi, dan sistem audio. Lalu, menurut Phelps, pada tahun 1995, multimedia adalah kombinasi teks, video, suara, dan animasi dalam sesebuah perisian komputer yang interaktif. Sedangkan menurut Scarman pada tahun 1995 mendefinisikan multimedia sebagai kombinasi grafik, animasi, teks, video, dan bunyi dalam satu perisian yang direka bentuk yang mementingkan interaksi antara pengguna dan komputer. Jadi, dari ketiga menurut para ahli ini, bisa disimpulkan bahwa multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Baik, sekarang kita memasuki dalam multimedia yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan, contohnya seperti TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Misalnya seperti aplikasi, game, dan lain sebagainya. Nah, dalam multimedia pembelajaran ini, Computer Technology Research atau CTR menyatakan bahwa 20% manusia menyerap apa yang mereka lihat, 30% apa yang mereka dengar, 50% apa yang mereka lihat dan dengar, dan 80% apa yang mereka lihat, dengar, dan lakukan saat itu. Maka dari itu, multimedia menjadi sangat efektif dalam pembelajaran. Multimedia ini yang dirancang dengan baik membantu siswa membangun model mental yang lebih akurat dan efektif daripada mereka lakukan dari teks saja. Dengan begitu, multimedia ini kita dapat mengintegrasikan objek media seperti teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk mewakili dan menyampaikan informasi. Elemen-elemen multimedia. Elemen-elemen multimedia terdiri dari 5. Yang pertama adalah teks. Teks merupakan bentuk media yang paling umum digunakan dalam menyajikan informasi, baik yang menggunakan model baris, perintah, ataupun GUI. Teks dapat disajikan dengan berbagai bentuk font maupun ukuran. Yang kedua adalah gambar. Secara umum, gambar atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar. Manusia sangat berorientasi pada penglihatan seperti visual oriented, dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Yang ketiga ada suara. Fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda, getaran sesuatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitude yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Penyajian suara merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video.
Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik dan suara efek atau sound effect. Yang keempat adalah animasi. Animasi dapat diartikan sebagai sebuah objek yang bergerak, dinamis, dan tidak statis. Objek dapat berupa teks maupun berbentuk-bentuk yang lainnya. Bentuk-bentuk gerak animasi sangat banyak jenisnya, dan tentu saja tidak dapat dihitung. Animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu ke tempat yang lain, perubahan warna atau perubahan bentuk, penggunaan motion, shape, ataupun action button sebagai konsep animasi tersebut. Yang kelima adalah video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video sendiri sangat erat kaitannya dengan motion dan sound, seperti pada video analog dan video digital. Perangkat multimedia ada dua. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras dalam multimedia pada umumnya adalah komputer yang terdiri atas input, output, dan storage. Input termasuk keyboard, mouse, mikrofon, kamera, dan scanner. Sedangkan output termasuk monitor, speaker, headset, dan printer. Sedangkan storage termasuk hard disk, CD, DVD, flash disk, dan card memory. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak atau aplikasi yang mendukung untuk sarana multimedia antara lain, yang pertama, pengolahan teks, yang termasuk Notepad, WordPad, Microsoft Office Word, dan OpenOffice. Yang kedua, pengolahan gambar, yang termasuk Adobe Photoshop, CorelDRAW, Photoscape, Photoshine, 5D Fly, dan Lightroom. Yang ketiga, pengolahan suara, yang termasuk SoundForge, Sonic, Adobe Audition, Cool Edit Pro, dan Guitar Pro. Yang keempat, pengolahan animasi, yang termasuk Macromedia Flash, Adobe Flash, Swiss, dan GIF Animator. Yang kelima adalah pengolahan video, yang termasuk ULED, Windows Movie Maker, Adobe Premiere, dan Sony Vegas. Metode multimedia yaitu diskusi. Diskusi adalah metode penyampaian informasi dan pengetahuan yang lebih bersifat interaktif daripada metode presentasi. Metode diskusi dalam program multimedia memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara aktif dengan sumber informasi dan pengetahuan yang disediakan. Dalam program multimedia yang menerapkan metode diskusi, terdapat umpan balik yang muncul karena respons yang diberikan oleh penggunanya. Selanjutnya, simulasi. Metode simulasi merupakan bentuk lain dari metode yang digunakan untuk menyampaikan isi atau materi yang terdapat di dalam sebuah program multimedia.
Program multimedia yang menggunakan metode simulasi dapat membawa penggunanya melakukan aktivitas dalam sebuah situasi dan kondisi yang menyerupai situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah tutorial. Metode pembelajaran lain yang kerap diterapkan dalam program multimedia adalah metode tutorial. Dalam program yang menggunakan metode pembelajaran tutorial, pengguna dapat mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Program multimedia yang menerapkan metode tutorial pembelajaran mengajarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk menguasai sebuah pengetahuan atau keterampilan yang tengah dipelajari. Selanjutnya, latihan berulang. Latihan berulang atau drill and practice berisi serangkaian latihan atau praktek yang sengaja dirancang untuk membangun kecakapan atau fluensi dalam sebuah keterampilan baru. Metode pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk melatih kembali kemampuan atau keterampilan yang telah lama dimiliki namun tidak digunakan. Penerapan metode ini dalam program multimedia dapat membuat penggunanya menjadi lebih kompeten dalam suatu keterampilan. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan metode yang bertujuan untuk melatih pengguna program multimedia agar memiliki kemampuan dalam menemukan solusi yang diperlukan dalam mengatasi suatu masalah. Dalam menerapkan metode pembelajaran ini, perancang program multimedia perlu memastikan bahwa calon pengguna telah memiliki pemahaman yang baik tentang materi dan keterampilan yang diperlukan untuk digunakan dalam pemecahan suatu permasalahan. Selanjutnya adalah demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan dan menunjukkan kepada siswa tentang sesuatu objek. Dalam menggunakan metode pembelajaran demonstrasi, hal penting yang perlu disampaikan kepada pengguna adalah bagaimana cara melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya adalah permainan. Permainan atau games merupakan metode pembelajaran yang paling banyak digunakan dalam program multimedia. Metode permainan merupakan perwujudan dari proses belajar yang menyenangkan dan sekaligus mengasyikkan. Dalam program multimedia, metode permainan pada umumnya memiliki konsep menang dan kalah. Dalam menjalankan metode permainan, pengguna program multimedia dapat menjadi pihak yang menang atau pihak yang kalah. Unsur kompetisi juga dapat ditemukan dalam metode pembelajaran permainan. Selain konsep menang dan kalah, pengguna metode permainan dalam program multimedia juga menerapkan konsep pemberian hadiah atau reward dan pemberian hukuman atau punishment bagi penggunanya. Faktor-faktor pemberian umpan balik, hadiah, dan juga hukuman akan mampu membuat program multimedia yang menerapkan metode pembelajaran permainan menjadi sangat mengasyikkan bagi para penggunanya. Prinsip pengembangan program multimedia, di antaranya prinsip multimedia. Prinsip multimedia mempunyai makna bahwa pemirsa akan belajar lebih baik melalui penggunaan gabungan antara unsur gambar dan unsur kata-kata atau teks. Prinsip kontiguitas. Prinsip kontiguitas menyatakan bahwa
pemirsa akan belajar lebih baik dari informasi dan pengetahuan yang ditampilkan melalui dan unsur teks dan unsur grafis yang dikemukakan secara bertekatan. Prinsip koherensi. Prinsip koherensi menyatakan bahwa hal-hal yang tidak memiliki relevansi atau berkaitan dengan informasi dan pengetahuan yang akan dikomunikasikan tidak perlu dimasukkan ke dalam program multimedia. Prinsip modalitas. Prinsip modalitas memberi arti bahwa unsur audio atau suara perlu digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan melalui program multimedia. Prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan menyatakan bahwa materi pelajaran yang disampaikan melalui teks dan juga melalui narasi secara bersamaan merupakan pengulangan yang dapat merusak perhatian pemirsa dalam melakukan proses belajar. Prinsip personalisasi. Prinsip personalisasi memiliki makna bahwa isi atau materi program yang dikomunikasikan melalui format percakapan atau conversation akan memberi dampak yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa. Prinsip suara atau audio. Prinsip suara menyatakan bahwa pemirsa akan belajar lebih baik melalui kata-kata yang diucapkan lewat suara asli daripada narasi yang disampaikan dengan menggunakan mesin atau program komputer. Prinsip pemberian tanda. Prinsip pemberian tanda merupakan hal yang cukup penting untuk diterapkan dalam desain dan pengembangan program multimedia. Prinsip interaktivitas. Prinsip interaktivitas mengemukakan bahwa interaksi antara siswa dan sumber belajar merupakan inti dari aktivitas pembelajaran. Prinsip prapelatihan. Prinsip prapelatihan mempunyai makna bahwa proses belajar atau berlangsung efektif apabila siswa terlebih dahulu telah memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dipelajari. Penerapan aplikasi multimedia. Adapun di antaranya aplikasi presentasi. Multimedia digunakan sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik. CBT atau Computer Based Training. Aplikasi hiburan, aplikasi pendidikan, aplikasi penyajian informasi, aplikasi interaktif, aplikasi telekonferensi. Aplikasi telekonferensi digunakan untuk bertemu muka dan bercakap-cakap melalui kamera kecil yang dihubungkan masing-masing komputer pemakai. Video pembelajaran. Selain CD interaktif, video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di SD. Internet. Internet singkatan dari Interconnection and Networking adalah jaringan informasi global, yaitu the largest global network of computers that enables people throughout the world to connect with each other. Internet diluncurkan pertama kali oleh GCR, Dick Leader dari MIT pada bulan Agustus. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Keuntungan menggunakan multimedia pembelajaran. Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Pengajar akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif, dan mencari terobosan pembelajaran. Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video guna tercapainya tujuan pembelajaran. Menambah motivasi pembelajaran. Selama proses belajar, mengajar hingga didapat tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterapkan hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Melatih pembelajaran, lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wabarakatuh.